Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Haleluya. Terutama di hari-hari yang di dunia ini terjadi kekeringan. Amin. Di dunia ini sekarang terjadi kelaparan. Amin. Tetapi anak-anak Allah berkelimpahan. Amin. Haleluya. Ya, dunia ini dengan segala sistemnya, mereka kekurangan, ya, mereka kehausan, mereka kering. Haleluya. Tetapi di zaman yang seperti ini ada orang-orang juga yang kehausan dan kelaparan secara rohani. Amin. Haleluya. Dan mereka yang kehausan dan kelaparan karena Tuhan, karena kebenaran, mereka dipuaskan, dikenyangkan. Amin. Hidup mereka diberkati, mereka penuh dengan damai sejahtera, mereka penuh dengan sukacita karena firman tersingkap bagi mereka. Dan itulah segalanya bagi anak-anak Tuhan di zaman tersebut. Sebagai jaminan, sebagai pertolongan untuk bisa luput dari dunia yang akan dimurkai ini. Amin. Dunia yang akan dihakimi ini. Dan orang-orang berpikir kalau dunia ini akan begini-begini saja. Tetapi Alkitab katakan bahwa ini dunia yang seperti ini akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, dikatakan. Langit dan bumi yang bagaimana? Langit yang bumi yang sudah jatuh dalam dosa. Amin. Maka Tuhan pun akan gantikan, haleluya, apanya itu? Tatanannya. Dan semua yang hidup itu datang dari kekekalan. Amin. Semua yang hidup itu akan datang nanti dari kekekalan di langit baru dan bumi baru. Di milenium belum. Haleluya. Di milenium belum, itu masih hari yang ke-7. Amin. Tetapi itu adalah hari peristirahatan, bahwa di situ Anda tidak lagi mengenakan tubuh terestial. Haleluya. Tetapi orang-orang yang sampai kepada zaman itu masih mengenakan tubuh terestial. Tetapi Anda tidak akan mengenakan lagi tubuh terestial di situ. Haleluya. Karena Anda sudah mengenakan pakaian putihmu, lenan putihmu, yaitu baptisan Roh Kudusmu, yaitu adalah tubuh teofanimu. Amin. Dan sehingga Anda menjadi betul-betul serupa dengan Allah. Seperti apa Tuhan itu, seperti itulah Anda. Anda dapat menjangkau segala sesuatunya. Amin. Haleluya. Anda bisa melihat yang tak terlihat. Anda mengetahui pikiran. Anda melihat seluruh sepak terjang setan. Dan sebenarnya hari-hari ini pun itu harus terrealita dalam diri setiap orang percaya. Sasarannya harus menjadi seperti itu. Sasarannya adalah bahwa iblis tidak bisa berkutik di hadapanmu. Amin. Itu sasaran Tuhan. Anak-anak Allah harus melihat setiap roh dan menguji setiap roh. Itulah anak-anak Allah, karena anak-anak Allah menjadi serupa dengan Allah. Iblis tidak berkutik di hadapan Allah. Amin. Allah dapat melihat setiap pergerakan setan. Dan Tuhan tahu bagaimana mengukur sepak terjang setan itu sendiri. Haleluya. Dan itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup anak-anak Allah. Amin. Keluarganya Allah. Karena Tuhan sudah menyediakan bumi ini bagi keluarganya Tuhan, itu anak-anaknya. Amin. Haleluya. Tetapi lihat bahwa kita harus tahu bahwa sebelum kita di bumi ini dan bahwa bagaimana kita akan pergi dari bumi ini, kita tahu bahwa itu adalah di sorga. Amin. Dari sana kita datang. Ya, dari sana kita datang. Dari sorga. Karena firman yang
mengatakan seperti itu. Mazmur mengatakan demikian. Mazmur 11 ayat 4. Kita belum. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Tuhan adalah firman. Amin. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Haleluya. Dan kita datang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kita akan baca Yohanes 17. Akan ulangi ayat ini lagi, tapi kita akan nanti membaca ke Wahyu pasal 12 dan Wahyu pasal 14, dan Anda bisa lihat nanti ke Wahyu pasal 15 dan Wahyu pasal 16. Haleluya. Dan kita ingin mengulang sekali lagi apa yang sudah kita dengarkan dari 2 minggu terakhir ini. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Firman Tuhan Yohanes 17 ayat 24 sampai ayat 26. Dan hal ini akan tetap dikoneksikan dengan 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 5. Haleluya. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada. Ya, lihat itu firman itu yang sudah menjadi manusia. Amin. Haleluya. Yang datang dari Allah sendiri. Berkata, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada. Jadi kalau firman itu datang dari sorga dan kembali ke sorga, bukankah kita harus bersama-sama dengan dia? Karena kita ada datang dari Kristus sendiri. Amin. Dimanapun berada, mereka juga berada. Bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi itu predestinasi. Amin. Predestinasi. Bahwa mereka, lihat, engkau berikan kepadaku. Jadi tidak semua orang. Dan bagaimanakah orang-orang ini dapat dikenali? Pohon dikenali dari buahnya. Bahwa mereka sungguh mengasihi itu Tuhan, mengasihi firman. Itulah Anda menandai orang-orang yang dipredestinasi, yang diberikan kepada, disatukan kepada sang firman. Amin. Haleluya, sang logos itu. Kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku. Lihat. Yang telah engkau berikan kepadaku. Itulah makanya Yesus berkata, tidak ada satupun datang kepada Bapa, kepada Tuhan, kepada firman, kalau tidak melalui tubuhnya. Kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Karena Yesus itulah sarana, itulah jalan untuk dapat berada di tempat di mana Tuhan berada. Lihat, engkau berikan kepadaku sebab engkau telah mengasihi aku. Lihat. Jadi semua yang datang dari Allah dikasihi. Semua yang datang dari Tuhan dikasihi Tuhan. Jadi betapa Anda harus punya pewahyuan ini bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Jika Anda tahu bahwa Anda datang dari Allah, makanya Anda harus lahirkan kembali. Kalau Anda tidak dilahirkan kembali, Anda hanya berpikir kasih ayah dan ibumu secara lahiriah. Tetapi kalau Anda dilahirkan kembali, firman datang dari pikiran Allah, maka Anda tahu bahwa ada yang mengasihimu melampaui ayah dan ibumu. Amin. Yaitu Tuhan sendiri yang dapat membunuh tubuh, bahkan membunuh jiwa. Amin. Haleluya. Sebab engkau telah mengasihi aku. Lihat. Sebelum dunia
jadikan. Jadi artinya bahwa Yesus Kristus itu sudah ada. Dan bahkan Tuhan sudah mengasihi tubuhnya itu. Karena melalui tubuhnya itu yang dulu adalah logos, firman, teopani, Allah yang adalah roh yang tak terlihat itu, sekarang yang dapat dilihat malaikat, di dalam logosnya, di dalam firmannya, menjadikan segala sesuatu. Amin. Bumi ini hanyalah bagian kecil dari suatu gugusan antariksa. Kalau Anda lihat planet-planet itu, saya nggak tahu sekarang berapa lagi planet, karena berubah-ubah. Ada yang 9, ada yang 8 katanya. Ya, jadi entah berapapun itu planet itu sekarang. Tetapi lihat seperti bumi, Mars, bulan, Jupiter, dan lain sebagainya, itu adalah ciptaan-ciptaan yang kecil. Amin. Di dalam gugusan antariksa. Ya, seperti itu dia. Jadi betapa ajaibnya Tuhan itu. Dan Tuhan itu, lihat, dia sudah mengasihi dirinya sebelum segala sesuatu ada. Makanya Tuhan katakan polanya, kasihilah dirimu sendiri. Amin. Kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Jadi Anda tidak bisa terlebih dulu mengasihi orang lain kalau Anda tidak mengasihi terlebih dulu dirimu sendiri. Bagaimana mungkin Anda bisa berkata kepada orang, sisir pangobu mi. Habi obu na besok sisir di mana? Amin. Marah balangan. Kemudian cuci jobohimi ninna. Cuci dulu mukamu itu banyak kotor. Padahal dia sendiri nggak cuci muka sudah 3 hari 3 malam. Nggak ada itu. Berarti dia tidak mengasihi dirinya, membiarkan dirinya rusak. Mau menasehati orang lain, nggak betul itu. Nah, jadi Tuhan itu harus terlebih dahulu membuat dirinya itu betul-betul mengalami hal-hal yang diinginkan, amin, melalui pikirannya, dan itu sempurna, maka dia akan bisa menjadi berkat seperti itu. Dan itulah makanya dia menunjukkan itu dengan menciptakan langit dan bumi. Amin. Supaya hanya Tuhanlah yang menjadi berkat bagi semua yang datang dari pikirannya, yang direalitakannya. Semua yang dilahirkan dari dia, supaya semua yang dilahirkan dari dirinya, bahwa dialah, amin, ciptaan itu, bahwa Tuhanlah segalanya bagi dia, bagi ciptaannya itu. Amin. Dikatakan di sini, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dia kalau Anda orang berkata, kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri, maka Anda harus bawa itu ke ayat ini. Yaitu bahwa betul, tetapi itu harus Anda pikirkan dan terima di dalam firman-Nya. Harus semua di dalam firman-Nya. Sebab semuanya datang dan pergi dari bumi ini, anak-anaknya hanya di dalam firman-Nya. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Lihat, koneksikan itu tadi, bahwa di mana aku berada, supaya disitulah orang-orang yang ditentukan untuk diberikan kepada firman itu, yaitu tempatnya adalah di surga. Amin. Dikatakan lagi, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau. Lihat, dunia ini tidak mengenal Tuhan. Apalagi Tuhan tidak nampak. Amin. Dan dunia sudah selalu tahu bahwa berkenalan itu adalah dengan cara berkenalan, mengetahui wajahnya, namanya, alamatnya. Sudah selalu seperti itu cara dunia mengerti perkenalan. Makanya dunia ini tidak mengenal Tuhan yang tak terlihat, yang tidak bisa dijamah, dan namanya tidak pernah didengar. Mana bisa? Amin. Tetapi di sini dikatakan bahwa dunia tidak mengenal engkau, tetapi lihat, aku mengenal engkau. Jadi tidak ada siapapun yang mengenal Allah selain Yesus Kristus. Tidak ada yang pernah mengenal Bapa, yaitu Roh Kudus, selain tubuhnya, selain dirinya. Amin. Artinya, buta dadoi sediriku. Amin.
Itulah yang perlu ada di dalam diri kita. Setiap orang tahu siapa dirinya dan orang dia bisa bohongi, tapi dirinya tidak bisa dia bohongi. Amin. Kalau ada orang tidak mengenal dirinya, udah kacau itu, udah gila itu. Amin. Sudah kacau itu, sudah gila kalau ada orang yang tidak mengenal dirinya. Apa kesenangannya? Amin. Haleluya. Apa kesukaannya? Haleluya. Dan apa hobinya? Dan apa kekurangannya bahkan kalau kita manusia. Tapi Tuhan tidak punya kekurangan. Amin. Tapi lihat apa kemampuannya. Kita semua masing-masing tahu diri kita. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Lihat, firman mengenal Bapa, mengenal Tuhan. Amin. Yang mana Yesus Kristus mengenal Roh Kudus. Yesus Kristus mengenal Bapa. Amin. Haleluya. Karena Yesus Kristus itu dikatakan ada bahkan sebelum dunia ada. Dan dia adalah tubuhnya Allah. Tabernakel. Makanya saya bacakan tadi di Mazmur Mazmur pasal 11 tadi. Amin. Haleluya. Nah, dikatakan lagi bahwa dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Jadi Tuhan datang sendiri. Amin. Tuhan datang sendiri melalui tubuhnya. Haleluya. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Lihat. Jadi apakah kasih Tuhan? Ya dirinya sendiri. Apakah itu? Ya tubuhnya sendiri. Apakah itu? Ya perbuatan-perbuatannya. Apakah itu? Pekerjaan-pekerjaannya. Apakah itu Yesus Kristus? Itulah kasih Allah. Makanya dikatakan karena begitu besar Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kasih Allah itu adalah Yesus Kristus, di mana itu adalah firman. Bahkan dia firman itu yang keluar dari mulut Allah yang sudah berbentuk itu dan dilihat para malaikat teofanis sebelum dia menjadi manusia bernama Yesus Kristus. Amin. Bernama Yesus Kristus di dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi engkau berikan kepadaku, dikatakan di sini, akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku, amin, ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Saya ulang ayat 26 itu, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Amin. Yaitu bahwa di 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 5, kemarin saya sudah sampaikan bahwa apakah kasih itu melakukan perintah-perintahnya. Jadi kasih Allah itu Roh Kudus di dalam Yesus yang disebut Kristus, bahwa Yesus Kristus itu dimampukan atau memang itulah kemampuan ilahi di dalam dia untuk menuruti setiap perintah-perintah Bapa. Karena dikatakan Yesus, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Amin. Nah, jadi itulah kasih yang tertinggi. Bahwa kita menuruti perintahnya Tuhan. Dan melakukan pekerjaan Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Dan untuk membuktikan seseorang akan ada di sorga, ya datang dari kebenaran ini. Bahwa mereka diberi kasih dari Bapa. Apakah itu tadi kasih? Bahwa kita diberikan kesanggupan untuk menuruti perintah-perintahnya. Amin. Haleluya. Dan dapat mengenali setiap pekerjaan Tuhan di zaman ini. Nah, sekarang kita akan kembali ke 1 Yohanes
1 Yohanes 5 itu kemarin tentang kesaksian. Kita mulai dari kesaksian tentang anak Allah ini. Saya sudah baca ini kemarin. Haleluya. Kesaksian tentang anak Allah, jadi catat terus setiap firman itu. Dan itu harus Anda bikin koneksinya. Tanda panah atau tanda penghubung. Haleluya. Harus seperti itu. Sehingga Anda tahu kembali membaca firman itu, Anda akan mendapatkan pengertian di sana. Jadi lihat ayat 6, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Amin. Itulah tadi kasih Allah itu. Dan itulah tadi perintah Allah itu. Amin. Karena apakah itu firman Allah? Kasih Allah, perintah Allah, itu adalah firman Allah. Dan lihat, inilah kesaksian tentang firman Allah atau anak Allah. Amin. Itu dia. Kesaksian tentang firman, kesaksian tentang anak Allah, kesaksian tentang kasih. Amin. Kesaksian tentang firman, kesaksian tentang perintah Allah. Yaitu kita mulai di sini, inilah dia ayat 6, 1 Yohanes 5 yang telah datang dengan air dan darah. Lihat firman firman menjadi manusia. Firman itu artinya Allah, teopani. Allah dalam rupa teopani sekarang datang ke bumi dengan cara seperti bagaimana manusia mengenal manusia, yaitu air dan darah. Dikatakan inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan lagi bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dengan air dan dengan darah dan rohlah yang memberi kesaksian. Jadi lihat, tidak ada yang memberi kesaksian mengenai tubuh itu, mengenai firman yang berjalan-jalan di bumi ini sebagai manusia, selain Roh Kudus. Rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Amin. Karena Allah adalah kebenaran, Allah lah yang memberi kesaksian, itu maksudnya. Dan Allah lah yang memberi kesaksian karena Allah adalah kebenaran tentang tubuhnya, itu maksudnya. Tentang tubuhnya, tidak perlu siapapun yang membuktikan bahwa tubuh itu datang dari firman, datang dari Allah. Jadi siapa yang membuktikan? Allah sendiri. Roh lah yang memberi kesaksian. Apakah itu? Hidupnya. Hidupnya siapa? Hidupnya Allah. Dan tidak ada hidupnya Allah pernah ada di muka bumi ini dengan penuh selain di dalam Yesus Kristus. Dulu ada kepada Musa, tapi hanya sebagian. Lihatlah dianya, marahnya dia. Amin. Lihatlah dia bisa membunuh dia. Amin. Jadi begitu juga kepada yang lain-lainnya. Nah, tetapi Allah pernah menyaksikan dirinya, bersaksi mengenai dirinya, mengenai tubuhnya yang datang dari air dan darah. Haleluya. Dan itulah di dalam Yesus yang disebut Kristus. Nah, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Yaitu lihat Bapa, Firman dan Roh Kudus. Lihat, itu semuanya adalah dalam rupa sebutan. Amin. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi sebutan-sebutan ini adalah untuk merujuk kepada Tuhan yang adalah satu. Tuhan itu dikatakan Bapa, Tuhan itu dikatakan Firman, Tuhan itu juga dikatakan Allah, itu juga dikatakan Roh Kudus. Dan Allah tidak 3, tapi Allah itu adalah satu. Ketiga sebutan itu adalah satu. Amin. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu tentang tubuh itu. Siapakah itu? Allah. Dan lihat, air dan darah itulah tubuh itu. Dan ketiganya, lihat sebutan semua itu juga semuanya adalah Allah. Karena Allah itu sekarang sudah di dalam daging.
Amin. Allah dan air dan roh. Allah sudah di dalam daging, di mana daging terdiri dari air dan darah. Dan ketiganya, lihat, Allah tadi roh yang disebut itu ketiganya yang adalah Allah. Amin. Di mana Allah itu di bumi dikenali sebagai suatu kehidupan ilahi dan di dalam tubuh. Amin. Suatu kehidupan ilahi di dalam tubuh. Dan itu bukan tiga tetapi satu. Kita menerima kesaksian manusia tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Itulah kesaksian Allah tentang tubuhnya. Amin. Itulah kesaksian Allah tentang tubuhnya. Dan koneksikan itu dengan Yohanes 17. Sebab itu dulu sudah ada di sorga. Amin. Dan dia ada ke bumi ini supaya membawa kita dari mana dia berasal. Sesuai dengan Yohanes 17. Amin. Karena Allah itu roh tidak dapat dikenali. Allah itu firman tidak dapat dikenali. Amin. Karena firman itu kan masih teofani. Karena Allah itu roh kudus tidak dapat dikenali. Maka dia harus turun ke bumi. Maka sekarang Tuhan itu yang adalah roh ada di dalam darah dan air yang adalah wujud seorang manusia. Itu dia. Amin. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Jadi inilah yang harus Anda dan saya saksikan. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang tubuhnya, tentang dirinya. Itu maksudnya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, barang siapa percaya kepada Allah di dalam tubuh itu, amin. Barang siapa percaya kepada Allah di dalam dirinya, lihat. Barang siapa percaya Allah di dalam pekerjaan-pekerjaannya, lihat. Karena Allah akan dikenal karena kasihnya. Dan manakah kasihnya? Firman-Nya, tubuhnya, hidupnya. Di mana itu dikerjakannya di dalam tubuh itu, apa dikerjakannya? Perintah-perintahnya. Supaya firman-Nya tidak gagal, karena tidak ada yang bisa melakukan firman-Nya. Jadi harus Tuhan yang melakukannya di dalam dirinya. Di dalam Yesus Kristus. Supaya manusia dikembalikan kepada kasih itu. Amin, dikembalikan kepada firman itu. Dan itu ditentukan Tuhan siapa yang akan dapat melihat itu. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia, lihat. Bagaimanakah orang percaya kepada Allah? Tidak bisa tanpa kesaksian. Orang harus percaya kepada Allah karena Allah punya kesaksian. Jadi setiap orang pun begitu. Ketika orang percaya kepada seseorang, karena seseorang ini melihat kesaksian orang lain itu, maka dia percaya. Amin. Kalau Anda berkata seperti ini tentang seseorang, oh si Anu itu begini, tapi Anda tidak pernah mendengarkan kesaksian, Anda tidak akan percaya orang itu. Amin. Apalagi dalam tubuh yang berdosa ini. Amin. Makanya dikatakan Nabi, hal yang paling sulit bagi manusia adalah percaya kepada orang lain seperti dirinya. Itulah kesulitan bagi sesama manusia. Amin. Maka kalau tidak dilahirkan kembali, Anda tidak akan pernah bisa percaya kepada kesaksian Allah. Hanya dengan dilahirkan kembali, maka Anda bisa percaya kepada kesaksian Allah. Apakah kesaksian Allah? Ya anaknya, ya tubuhnya, amin, ya firmannya, ya pekerjaan-pekerjaannya. Haleluya. Itulah keselamatan. Jadi keselamatan bukan karena Anda datang bolak-balik ke dalam gereja, organisasi, melakukan tradisi-tradisi. Tidak. Anda harus mengerti betul kesaksian Allah. Baik di bumi, baik di sorga. Dan untuk apa itu? Itulah akses. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Jadi barang siapa percaya yang adalah kesaksian Allah, barang siapa percaya kepada firman-Nya, di mana firman-Nya itu adalah anak Allah yang menjadi kesaksian Allah. Amin. Haleluya.
ia membuat dikatakan barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Jadi selain seseorang percaya kepada kesaksian Allah, maka semua itu perkataan manusia adalah dusta. Itulah makanya dikembalikan kepada firman. Jadi kesaksian Allah itu adalah kejadian sampai wahyu. Karena inilah firman, amin, anak Allah dalam bentuk tulisan. Haleluya. Inilah Kristus dalam bentuk tulisan. Inilah cara awal untuk kita dibawa sepenuhnya dan kelak akan melihat, amin, firman itu dalam wujudnya lagi. Amin. Kalau Anda baca ayat ini, Anda tidak melihat wujud di sini. Tetapi inilah cara Anda untuk datang kepada wujud itu. Amin. Dan itu sudah pernah ada di bumi ini dan datang, dan di akhir zaman dia sudah datang. Itulah yang datang kepada Nabi di zaman ini. Ia membuat, lihat dikatakan, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang dirinya. Ayat yang ke-10 itu. Ya, tentang anaknya, tentang dirinya, tentang firman-Nya. Amin. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Tidak ada kekal selain firman. Langit dan bumi akan berlalu. Tidak ada yang kekal selain Yesus Kristus dan mempelai wanitanya. Amin. Firman maskulin dan firman feminin. Itulah yang kekal. Haleluya. Tidak ada yang kekal selain Tuhan. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Lihat. Allah telah mengaruniakan firman, Allah telah mengaruniakan, lihat, kasih-Nya, Allah telah mengaruniakan perintah-perintahnya, amin, pekerjaan-pekerjaannya, haleluya, kepada kita, dan hidup itu, lihat, firman itu, lihat, haleluya, haleluya, hidup kekal itu, amin, ada dalam dirinya, ada dalam Yesus Kristus, ada dalam bait sucinya, ada dalam kerajaannya, ada dalam Yesus yang disebut Kristus. Dan jika Anda datang dari Yesus yang disebut Kristus, maka Bapa, amin, akan datang, Roh Kudus, Tuhan akan datang ke dalam dirimu. Barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki firman, barang siapa memiliki kasih Tuhan, barang siapa memiliki perintah Tuhan, barang siapa memiliki kasih Tuhan, amin, ia memiliki hidup. Barang siapa memiliki Yesus yang disebut Kristus, yang firman telah menjadi manusia, amin, pekerjaan-pekerjaan yang diekspresikan, amin, haleluya. Ya, lihat, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, barang siapa tidak memiliki firman, barang siapa tidak memiliki kasih Allah, barang siapa tidak memiliki perintah-perintah Allah, ia tidak memiliki hidup. Karena Tuhan akan hanya tadi datang, haleluya, kepada seseorang karena pekerjaan-pekerjaannya. Dan melalui Anda, pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan. Bisa diikuti, amin? Haleluya. Nah, lihatlah semua kebenaran-kebenaran ini. Itu maksudnya. Dan perhatikan bahwa kebenaran-kebenaran ini sudah tidak ditempatkan di tempat yang semestinya. Oh, kebenaran-kebenaran ini sudah digeser dari tempatnya yang semula. Sama seperti dulu bait suci, sama seperti dulu hukum Allah, hukum Taurat ditempatkan di bait suci di Yerusalem. Tetapi ketika itu berpindah, amin, maka mendatangkan malapetaka bagi Israel. Maka hal yang sama itu di sana firman, di sini firman, di mana firman, maka seharusnya disitulah kita berada. Di mana kita berada, seharusnya disitulah firman berada. Tetapi lihat, yang terjadi adalah bahwa firman ini, kebenaran ini sudah bergeser dari tempatnya. Dan kalau itu tidak kembali kepada hidup seseorang, maka orang itu akan mengalami malapetaka.
orang itu akan kena di masa-masa pencurahan, yaitu cawan-cawan murka Allah. Tetapi apakah Tuhan membiarkan firman-Nya tidak dikembalikan? Tidak. Tuhan turun di zaman ini dengan suatu istilah di dalam nats kitab suci di Maleakhi 4, aku akan mengutus Nabi Elia untuk memulihkan hati iman. Amin. Itu pengajaran, apa itu? Firman. Apa itu? Kasih. Amin. Haleluya. Apakah itu? Pekerjaan Tuhan. Amin. Di hati, di hidup. Haleluya. Anak-anak Allah di akhir zaman. Seperti dulu itu ada di hati, di dalam hidup para rasul dan para nabi. Amin. Tuhan berjanji, aku akan datang. Dia dikatakan, dan memulihkan segala sesuatunya. Aku akan mengutus Nabi Elia. Itu artinya Tuhan akan datang. Karena Tuhan dipresentasikan datang ke bumi. Amin. Sudah selalu didahului oleh seorang nabi. Seorang utusan. Karena kalau Tuhan datang, amin, di akhir zaman, dalam rupa fisik atau dalam rupa kemuliaannya, itu sudah akan menyatakan murka dan murka dan murka. Kasih karunia-Nya datang yaitu dalam bentuk pengajaran, mengembalikan firman, mengembalikan pengertian, mengembalikan pewahyuan ke dalam hati setiap orang yang ditentukan Tuhan diberikan kepada anaknya. Hanya itu caranya. Nah, tetapi permasalahannya kita sudah lihat bahwa sudah hampir 2000 tahun, kurang lebih, bahwa kebenaran-kebenaran yang sudah Anda dengar tadi, baik di Yohanes 17, baik di 1 Yohanes 5 itu tadi, baik di dalam Mazmur itu tadi, itu sudah digeser. Amin. Haleluya. Seperti itu dulu bergeser dari Israel. Amin. Firman itu lihat bergeser dari gereja mula-mula. Amin. Haleluya. Bergeser dari suatu gereja, organisasi denominasi yang bergeser dari suatu gereja lokal. Anda paham itu? Haleluya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan. Dan pergeseran itu tidaklah dengan cepat. Itu sangatlah pelan-pelan, tetapi pasti bahwa firman itu sudah tidak ada di dalam gereja-gereja, organisasi dan denominasi itu. Amin. Haleluya. Yang mana dulunya itu bukan organisasi, bukan denominasi. Itu adalah asli dipimpin oleh Roh Kudus. Betul-betul dipimpin oleh Tuhan. Tetapi itu bergeser sehingga mereka menjadi berorganisasi. Amin. Dan firman itu dulu ada di situ walaupun hanya sebagian. Amin. Tetapi lama-kelamaan bahwa firman itu semakin sedikit, tetapi pengaruh organisasi itu yang semakin besar. Pikiran dunia, ide manusia oleh intelektual yang semakin besar. Haleluya. Sehingga tidak melahirkan rasa takut kepada Tuhan, tapi menghasilkan rasa takut kepada sesama manusia. Amin. Haleluya. Sehingga menjadi betul-betul kering. Mereka menjadi betul-betul tandus. Karena tidak ada hujan. Amin. Tidak ada matahari yang memberi kehidupan. Bukan matahari yang bisa menggosongkan, menghanguskan itu. Amin. Karena sebelum jatuh dalam manusia dalam dosa, bahwa terik matahari itu dan juga suasana itu betul-betul tidak menghasilkan daun-daun dan segala sesuatunya menjadi kering. Amin. Lihat. Karena matahari itu sudah menjadi buatan manusia. Firman yang disampaikan itu sudah menjadi buatan manusia di tengah-tengah umat itu. Sehingga itu bisa membuat menjadi kering. Sehingga itu bisa membuat menjadi layu, tandus. Bahkan sampai-sampai karena tidak ada hujan. Amin. Yaitu hujan pengajaran yang benar. Dan itu membuat itu semua menjadi mati. Ketika firman bergeser
Dan apakah itu? Menghasilkan pelanggaran. Dan itu sudah dimulai semenjak gereja itu jatuh, yaitu berorganisasi. Apa gitu? Memberikan kepemimpinan itu kepada manusia. Sementara manusia itu hina. Amin. Kemudian kehilangan kemuliaan Allah, jatuh dalam dosa. Maka dia tidak berkenan untuk memimpin umat Tuhan. Dia tidak berkenan oleh kelahiran pertamanya, tidak bisa memimpin, yaitu kemuliaan Tuhan. Apakah kemuliaan Tuhan? Firman-Nya. Jika Anda dan saya adalah bagian daripada firman-Nya, maka Anda adalah kemuliaan Tuhan. Maka manusia tidak bisa memimpin firman. Firman yang harus memimpin manusia. Amin. Roh Kuduslah yang sudah memimpin manusianya, yaitu orang-orang percaya di masa gereja mula-mula. Tetapi waktu berjalan, para rasul sudah tiada. Maka umat itu diperdaya. Amin. Umat itu diperdaya dan jatuh dalam dosa. Haleluya. Tetapi sama seperti biji tanaman harus masuk ke dalam tanah. Sama seperti biji gandum itu harus masuk ke dalam tanah. Amin. Tetapi tiba waktunya biji itu, kalau itu adalah biji yang unggul, maka ketika matahari dan air menerpa, maka biji itu akan naik. Amin. Itu berbicara zaman demi zaman. Itu berbicara waktu. Ketika orang-orang percaya itu sudah sekian lama, bahkan mereka sudah tak terdengar. Mereka sudah berada di dalam suatu keadaan di mana mereka dianggap sudah tiada. Amin. Karena kekuatan, kehebatan daripada sistem itu. Dan gereja organisasi itu yang mengaku dirinya sebagai gereja yang benar. Tapi orang-orang benar dihimpit, ditindas. Kalau tidak percaya kepada pengakuan dan doktrin pengajaran daripada gereja yang palsu, yang sudah berorganisasi itu, mereka tidak percaya, mereka akan dibunuh, dibantai. Amin. Dan dunia sudah menganggap kalau gereja yang pertama-tama berorganisasi itu, yaitu Katolik Roma dan ibu dan putri-putrinya, amin, bahwa itulah gereja dari Tuhan. Tetapi tidak demikian. Tidak ada membuktikan bahwa gereja Katolik Roma dan putri-putrinya itu datang dari Tuhan. Amin. Itu semua dilahirkan dari dunia ini. Sebab hanya ada satu tubuh Kristus yang dilahirkan dari Kristus, yang dilahirkan dari Tuhan. Dan itu unggul. Dan itu harus masuk ke dalam tanah. Tetapi tiba waktunya di akhir zaman, amin, atau di setiap zaman yang ditentukan oleh Tuhan, tepatnya di masanya Martin Luther, maka mereka dihidupkan. Mereka dibangkitkan menjadi tanaman yang kecil. Amin. Dan selanjutnya, dan di akhir zaman tanaman itu harus berbuah. Dan bahkan inilah waktunya panen. Amin. Dan bahkan inilah waktunya antara bulir dan gandum, antara bulir dan sekam. Amin. Antara benih, antara biji dan sekamnya. Dan inilah waktunya bahwa benih itu, bulir itu harus dibawa ke lumbungnya. Inilah, disinilah semuanya. Disinilah itu dipulihkan, disinilah itu dikembalikan. Amin. Haleluya. Di tengah-tengah kumpulan yang benar. Amin. Haleluya. Jadi betapa Anda harus terus mempelajari itu di dalam misteri ketujuh meterai itu. Amin. Penyingkapan ketujuh meterai itu, pembukaan ketujuh meterai itu. Disitulah rahasianya. Tentang apa itu kuda putih, tentang apa itu kuda merah, tentang apa itu kuda hitam, tentang apa itu kuda pucat. Amin. Dan tentang apa itu terus di mana Tuhan bekerja jiwa-jiwa di bawah mesbah. Ada 2 mesbah di sorga, di dimensi yang ke-6 itu. Amin. Jiwa-jiwa yang di bawah mesbah tembaga. Amin. Jiwa-jiwa yang di bawah mesbah emas. Anda harus tahu, jiwa-jiwa yang di bawah mesbah emas itu adalah orang-orang kudus di sepanjang
zaman-zaman gereja. Amin. Dan jiwa-jiwa yang berada di bawah korban bakaran, di bawah-bawah mesbah tembaga, di bawah mesbah korban bakaran, itulah orang-orang yang di bawah meterai kelima, yaitu 6.000 orang Israel. Ya, mereka menjerit di sana, jiwa-jiwa di bawah mesbah itu. Amin. Mereka memohon pembalasan, berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan katakan, tunggu, belum waktunya. Nah, sampai mereka akan dikumpulkan sama dengan yang 144 itu. Haleluya. Nah, tetapi lihat yang 144 itulah yang akan dibangkitkan dan diangkat naik. Yang 6.000 itu nanti itu. Amin. Bahkan orang-orang yang sebelum-sebelumnya. Tetapi 144 itu yang akan dibangkitkan karena mereka sudah ditebus, sudah percaya dengan darah Yesus di masa tribulasi. Itulah makanya mereka akan dibangkitkan 144.000 itu, dan mereka akan diangkat naik dan mereka akan dibawa ke milenium bersama dengan mempelai wanita. Amin. Nah, tetapi yang 6.000 itu belum. Itu masih di sana. Mereka akan dibangkitkan kelak. Saya percaya itu di kebangkitan yang kedua. Amin. Karena mereka adalah orang-orang yang termasuk orang-orang benar. Yang tidak tahu menau tentang apapun. Mereka melakukan setiap hukum Taurat, mengasihi Yehova, tapi mereka dibantai. Mereka setia masih kepada pengajaran Musa, tapi mereka dibantai. Mereka tidak tahu apa-apa. Maka mereka akan diberikan jubah, mereka akan diberikan keselamatan, tetapi mereka akan dihadirkan di kebangkitan yang kedua. Amin. Haleluya. Tetapi 144.000 berjumpa dengan mereka. Mereka akan berfellowship sesaat. Tetapi Tuhan akan membangkitkan yang hanya 144.000 itu. Untuk dibawa ke milenium. Amin. Nah. Saya harap kita bisa mengikutinya terus. Nah. Saya akan kembali lagi ke Wahyu. Jadi saya mengulang ini supaya Anda tetap membuat koneksi firman Tuhan ini. Wahyu 13, sebelum kita nanti kembali ke Wahyu 12 dan kita akan baca Wahyu 14. Nah, Wahyu tetap lihat. Kenapa saya bawa tetap ke Wahyu 13 ini? Anda yang tadi adalah kebenaran Allah, Anda dan saya yang adalah tadi bagian daripada firman, yang dikembalikan Tuhan kepada posisinya diselamatkan di zaman ini, dan karena Anda sudah tahu misteri bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran, terjadi dosa, terjadi di mana firman tidak ditempatkan kepada tempat yang semestinya, dan ada hukum-hukum Allah yang dilanggar, dan membawa pikiran dan ide manusia ke tengah-tengah manusia, sehingga Tuhan menjatuhkan hukuman. Tetapi tidak mungkin Tuhan menghukum dirinya sendiri. Karena tadi dikatakan bahwa Tuhan hanya mengasihi dirinya. Dan semua yang diberikan kepada dirinya, yaitu kepada Yesus Kristus, itu tidak akan dibiarkannya. Tuhan akan menolong itu, maka itu yang dimaksud. Maka artinya itu adalah Tuhan menentukan segala sesuatunya. Maka di dalam Wahyu pasal 13 ini, amin, ayat yang ayat yang ke-10, lihat. Dikatakan, jadi di sini misterinya juga tentang setiap apa yang sudah ditentukan Allah. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang mengalahkan dunia ini
Jika Anda mengerti, Anda adalah bagian daripada misteri kasih Allah. Amin. Bagian dari misteri firman Allah. Bagian dari misteri tubuhnya Allah. Bagian dari misteri dirinya Allah. Amin. Maka tadi dikatakan di Yohanes 17, di mana aku berada, disitulah kamu berada. Disitulah bagianmu. Amin. Jadi yang penting ialah ketabahan dan iman. Anda melihat seorang yang tabah tidak ada selain kasih Allah. Seorang yang tabah tidak ada selain dirinya Allah. Selain Yesus yang disebut Kristus. Tentu Anda datang dari Dia. Amin. Yang dilahirkan dari Dia sebagai gereja di zaman ini. Maka harus mencerminkan ketabahan. Tidak ada yang menunjukkan suatu keimanan, suatu iman yang sempurna selain datang dari dirinya. Selain datang dari firman-Nya. Selain datang dari Yesus yang disebut Kristus. Amin. Ketabahan dan iman orang-orang kudus. Lihat. Jadi tidak ada yang bisa ada di sorga selain orang-orang yang tabah dan orang-orang yang beriman. Amin. Karena itulah hal yang dipantulkan dari tubuhnya Allah. Dan ketika Anda tahu bahwa ada firman dinubuatkan bagimu, sama seperti apa yang dinubuatkan bagi Yesus Kristus, Anda tidak akan pernah membantah apapun teriakan, cacian, makian dunia ini. Anda akan tutup mulut untuk hal itu. Maka hal yang sama seperti Anda lihat kepada Yesus Kristus. Apakah dia membalas hujatan orang-orang di zaman itu tentang dia? Tidak. Dia tabah karena dia tahu firman mana yang digenapkan baginya. Maka bagi Anda pun dan saya harus tahu firman mana yang digenapkan bagimu. Amin. Haleluya. Yaitu tabah dan iman. Amin. Kemudian saya lompat jauh saja. Ayat yang ke-18. Di situ lagi dikatakan sama seperti di sana tadi. Yang penting di sini lagi. Yang penting di sini ialah hikmat. Apa itu? Pengertian yang jelas. Pikiran Kristus. Rencana Kristus. Amin. Pekerjaan Kristus. Yang penting di sini ialah hikmat. Firman. Iman. Ketabahan. Kesabaran. Itu artinya hikmat.